Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut, grup STS akan nomor lagi STS di bulan Agustus tentunya ya. Di sini udah ada grupnya teman-teman. Ini adalah STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Nah, teman-teman akan langsung tergabung ke dua grup ini kalau teman-teman join. Dan di STS Agustus ada bonus yang menarik banget, yaitu perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, teman-teman kalau pengen join langsung kita undang ke sini dan teman-teman langsung bisa download bonusnya. Nah, seperti ini guys ya perkiraan dividennya guys. Ini ada 300-an saham untuk saat ini terus diupdate guys. Dan kalau teman-teman download di STS Rekom tentu aja nggak ada item-itemnya guys. Nah, ini contoh nih ada yang bagi 6%, ada yang 10% kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa beli saham tersebut jauh-jauh hari biar nggak dapat dividen trap. Nah, kita akan lihat untuk STS yang masih jalan saat ini. Jadi STS ada dua rekom ya, rekom swing dan rekom biasa atau rekom BSJP ODT. Nah, kalau swingnya itu kita pilihin saham-saham yang berfundamental bagus dan nggak terlalu volatil. Jadi teman-teman yang kerja itu bisa beli. Nah, memang nggak harus selalu megangin atau ngelihatin chart kayak gitu kalau menu swingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pantau, teman-teman bisa ngambil juga menu-menu ODT BSJP-nya macam Yellow, PJHB, Koci dan sebagainya yang saham-saham gorengan teman-teman ya. Langsung catat aja guys, kontak ada di situ teman-teman, kita langsung masukin ke grupnya nih, langsung download juga bonus ya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas postingan netizen. Nah, ini di grup apa nih guys? Ya ini ada anggota grup STS gitu ya yang nge-share kayak gini, yaitu di saham Jelly. Nah, kita akan ngasih tahu juga bagi teman-teman semua yang IPO Hunter gitu ya, bahwa hal seperti ini nih teman-teman bisa jadi pelajaran kayak gitu ya, dan jangan diulangi. Oke, kita ke saham Jelly. Seharusnya teman-teman ya, kalau kalian itu ikut IPO Jelly, seharusnya sih bisa profit. Ya, profitnya itu di atas 50% kok kalau kalian ikut IPO. Nah, kita kan ikut IPO tuh dari book building gitu ya, terus offering, terus kita pesen pas offering, terus kita dapat penjatahan gitu ya. Dan waktu Jelly ini listing itu naik kok teman-teman. Kita lihat di sini untuk Jelly ya. Oke, tak kasih tahu nih. Ini pelajaran nih bagi teman-teman pemula kayak gitu. Nah, kita lihat di sini Jelly itu naik. Arah gitu ya. Di sini arah lagi. Jadi profitnya itu kalau teman-teman itu harusnya sih bisa ngejual di tanggal 10 ya. Mentok-mentok tuh bisa ngejual di tanggal 14. Kalau misalnya kalian meleng gitu di tanggal 10, itu bisa dijual di tanggal 14. Dan kalau kalian jual di tanggal 14 itu masih dapat profit kok, guys. Kayak gitu ya untuk jadi IPO Hunter. Jadi sebenarnya IPO Jelly ini nggak bikin rugi. Yang ikut IPO tentunya. Paling mentok, paling parah dijual di tanggal 14. Itu bisa dijual karena dia naik dulu. Nah, di sini bisa jualan, guys. Walaupun kalau kalian mungkin jual di sini nggak cepet dan nggak sempet kayak gitu di sini. Nah, IPO Hunter itu cuan. Tapi guys ya, di sini masalahnya adalah orang FOMO, guys. Ini bukan IPO Hunter nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua itu yang ini guys, kena hajar Jelly nggak ya, kena bid dicabut bandar lagi akum malah di HK jadi kesel gitu. Nggak apa-apa, santai. Minus lumayan nih ya, minus 4% gitu ya, masih santai mungkin ya. Mungkin modalnya itu miliaran kayak gitu teman-teman, jadi masih santai. Oke, terus di sini ada lagi nih yang share nih di sini teman-teman ya. Ini udah minus 900.000 nih, lumayan teman-teman ya. Oke, terus ada yang di sini ada minus 50%, malah dia HK pucuk ya. HK pucuk. Ini ada yang udah minus 27 juta nih guys ya, minus 10%. Nah, jadi kalau saham IPO teman-teman ya, kalau misalnya saham IPO kalian ikut IPO nih, terus sudah naik gitu ya. Udah profit dari 50%, 100% kayak gitu dan udah mulai kebongkar, udah dijual yang AVG IPO tuh jangan masuk lagi, guys. Kenapa? Alasannya kenapa saya tuh nggak pernah saran untuk membeli saham IPO yang udah kebongkar. Karena teman-teman, IPO itu hampir bisa dipastikan tuh dijual mahal, teman-teman. Saya kan udah analisa IPO itu dari lama ya. Dari tahun 2021 awal gitu ya. Jadi hampir semua IPO itu dijualnya tuh udah overpriced, guys. Karena memang emiten kan pengen dapat duit maksimal gitu. Jadi dia itu IPO itu dijualnya itu by ini guys ya, by masa depan. Ya. Jadi proyeksi. IPO itu dihitung valuasinya by proyeksi. Jadi kalau perusahaan itu IPO sekarang dihitung valuasinya itu enggak harga sekarang ini yang dijual, tapi harga 3, 4, 5 tahun ke depan. Makanya IPO itu mahal karena yang dihitung adalah pertumbuhan perusahaan ini di
3-5 tahun ke depan. Jadi jualnya tuh mahal. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya beli IPO sebenarnya itu beli masa depan di sebuah emiten tersebut. Kayak gitu. Dan harga sekarang udah pasti jadi mahal. Mungkin kalau di 5 tahun ke depan itu jadi murah ya, tapi kalau sekarang udah pasti mahal. Apalagi saat dijual udah mahal di waktu offering, ditambah lagi dengan naik lagi. Udah mahal, awalnya udah mahal, terus beberapa hari ARA misalnya naik gitu ya, udah otomatis kan jadi lebih mahal lagi. Nah, jadi teman-teman kalau udah tahu seperti itu ya jangan dibeli. Kayak gitu guys ya, jangan nekat beli. Jangan nekat beli. Dan hampir semua kok saham yang IPO yang udah kebongkar itu ujungnya turun teman-teman. Saya ngomong nggak semua ya, tapi hampir semua teman-teman. Nah, contoh yang dulu tuh kayak RLCO guys, kita lihat ya. Yang ini IPO tertinggi dalam sejarah kayak gitu ya teman-teman. Lihat tuh di sini. Tuh, IPO tertinggi dalam sejarah. Setelah dia kebongkar ya turun. Ini kan naik tinggi, naik kebongkar di sini tuh. Nah, ini udah mulai kebongkar ya ujungnya turun. WBSA kita lihat. Ya, ini juga termasuk legend juga ya WBSA ya, naiknya tinggi juga. Kebongkar ya turun ujungnya. Kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena awalnya udah mahal, naik ini kan jadi super duper mahal gitu ya. Ya wajar kalau turun kayak gitu. Jangan nyalahin underwriter-nya, jangan nyalahin bandarnya, jangan nyalahin siapa-siapa. Memang udah seharusnya tuh turun. Kayak gitu karena udah terlampau mahal. Nah, terus Bang, kenapa IPO itu naik terus? Ya karena ini FOMO namanya, guys. Ini namanya itu ya namanya itu supply and demand. Ini demand-nya tuh gila karena hype. Dia naiknya karena hype aja, hype IPO. Oh, IPO itu kayak ibarat mainan baru, guys. Ya kayak kalian tuh ya, motor lama terus tiba-tiba beli motor baru. Kan lebih seneng kan motor baru hype, pengen dipakai terus gitu ya. Ya ini ya kayak gitu, WBSA, RLCO juga sama. Dulu tuh nggak ada RLCO, nah tiba-tiba ada. Ya. Dulu nggak ada tuh Jelly, tiba-tiba ada. Nah otomatis dalam beberapa hari hype, ARA, boom. Nah. Tapi harganya udah nggak masuk akal, memang udah naik. Nah, jadi wajar kalau dia turun. Jadi jangan nyalain bandar, jangan nyalain underwriter kayak gitu ya. Kalian tuh boleh nyalain underwriter kalau pas IPO langsung drop. Nah, contoh kayak apa? Saham PMUI. Nah, ini wajib dimaki-maki ya. Nah, ini nih guys tuh. Baru IPO langsung drop. Nah, ini karena waktu itu kalau nggak salah si BQ ya, UE-nya itu dia nggak mau tanggung jawab, lepas tangan gitu. Tadinya dia mau full komitmen ternyata enggak. Nah, ini makanya kayaknya harusnya sih BQ atau Korean Sekuritas ya kalau nggak salah, Coins gitu ya. Itu harusnya di-ban, nggak boleh megang IPO lagi. Kayak gitu. Terus saham apa Maxi? Ini juga sama nih, saya lupa gitu UE-nya apa, tapi saya cut loss di sini di Maxi. Nah nih, baru IPO langsung turun. Nah ini salah UE-nya guys. Kalau ini yang disalahin UE-nya nih, saya cut loss di saham Maxi. Kayak gitu teman-teman. Nah ini UE-nya. Tapi kalau kayak Jelly, terus kayak apa, yang lain-lain IPO di bulan ini tuh nggak ada kok yang langsung merah, semuanya naik dulu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya, buat pelajaran aja bagi teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman ikut IPO, beli saham IPO waktu offering, terus naik, jual, udah. Biarin aja udah. Nanti kalau udah turun, drop, udah mulai enak tuh, gerakannya baru di trading. Jangan pas waktu beli di atas banget, kayak gitu guys. Pas kebongkar beli, wow, jangan dulu. Nunggu turun dulu kayak gitu, tuh jauh lebih aman teman-teman ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya udah terlanjur nyangkut ya, jangan AVG down terus. Nih kesalahan juga nih bagi teman-teman pemula ya. Udah tadinya belinya dikit, ya kan? Belinya dikit. Misalnya ini tadi nyampe ratusan juta tuh mungkin awalnya belinya dikit doang. Terus turun AVG down, baru turun dikit AVG down, turun dikit AVG down, turun dikit AVG down. Jangan kayak gitu guys. Kalau kalian setiap saham turun tuh dibeli lagi atau di AVG down, itu duit kalian habis mah tambah minus. Alangkah baiknya adalah misalnya kalian udah masuk dikit di suatu saham, nyangkut, udah saham itu biarin aja guys. Belilah saham yang lain. Kalau saya sih sering ngajarin ke teman-teman STS kayak gitu di grup. Ya udah yang ini nyangkut udah nggak apa-apa, nggak usah ditambah kan dikit. Nah, kita nyari saham lain yang lebih potensi gitu ya, beli. Nah, yang ini naik
Yang ini masih turun, yang ini turun minus nggak apa-apa, yang ini naik, kan bisa nutup kayak gitu. Mendingan seperti itu daripada fokus ke satu saham yang terus turun, malah nggak habis-habis, malah duitnya habis masih minus juga. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau di grup STS tuh menunya banyak. Ya karena kita bisa fokus ke ganti-ganti. Fokus misalnya gini tuh sahamnya turun, biarin gitu ya. Terus kita ada menu baru. Nah, fokus di sini, ini biarin dulu. Ini fokus di sini. Saat dia naik, tracking profit. Nah, ini udah potensi belum yang minus nih? Belum. Ya udah kita masuk ke saham yang lain lagi kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau yang ini udah mulai potensi naik, mulai naik kita jual kayak gitu, teman-teman. Jadi istilahnya kalau menurutku jangan terlalu fokus di saham yang turun terus ya. Di satu saham yang lagi turun terus kayak gitu. Teman-teman ya, thanks teman-teman ya udah nonton ya. Semoga aja buat pelajaran bagi teman semua. Thanks udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.